Musa. Apa kata Nabi Musa? Ditanya Nabi Muhammad, kamu diberi perintah Allah apa? Sholat berapa waktu? 50 waktu. Gak akan mampu. Kaumku yang besar-besar saja tidak, apalagi kaummu yang kecil-kecil. Wis minta keringanan, kan gitu. Nah, ya umatnya Nabi Musa itu lebih kuat daripada kita. Jadi umat terdahulu itu kuat-kuat. Allah cipta yang kedua, Allah ciptakan badan kita kecil-kecil supaya apa? Supaya makannya sedikit, minumnya sedikit, pakaiannya pun irit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang diakui dan mendapat syafaat. Amin, Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang fasal as-sabi', fasal yang ketujuh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ketahui adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab atau keturunan Nabi yang disebutkan adalah sampai Adnan. Sampai siapa? Adnan. Itu juga yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Makanya kalau di buku-buku sejarah, buku tauhid ini, itu kita disuruh menghafalkan nasabnya Nabi dari mulai Nabi Muhammad sampai Adnan. Kalau dulu saya disuruh menghafal dengan berlagu, pakai lagu, jadi ngapalkannya ingat sampai sekarang insya Allah. Lagunya dulu kalau nggak salah begini: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar Nizar Ma'ad bin Adnan Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab sampai Kilab.
ke atas sama seperti nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dihafalkan kayak gitu, nanti kalau hafal enak, ingat terus. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar Nizar Ma'ad bin Adnan Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab. Maksudnya ada bin, tapi binnya saya hilangi supaya pas lagunya. Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab. Nah, binnya kan nggak ada, itu saya hilangkan supaya pas lagunya. Kira-kira kalau saya bacakan satu baris hafal nggak? Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ayo. Terus bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr. Pokoknya sulit guys. Kalau ada papan tulisnya, ditulis enak, bisa dihafalkan. Tulis kertas. Iya. Minimal kita hafal, jadi anak-anak kita nanti hafal. Gimana? Sampai Adnan. Kalau diteruskan sampai Nabi Adam, itu kata Imam Malik makruh hukumnya. Makruh. Maka yang terkenal sampai Adnan. Wa adnanu bila raibin inda dawil, dan Adnan pun tidak diragukan lagi nasabnya sampai Nabi Ismail sampai Ibrahim kalau diurut bisa sampai Nabi Adam. Sama kayak kita pun nasab kita sampai Nabi Adam juga. Kita ini nggak percaya kita ini sampai Nabi Adam. Percaya, cuman lewat siapa nggak tahu. Entah lewat Raja Namrud, entah lewat siapa nggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita perlu tahu nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti menjelaskan Nabi di mana diutus, keutamaannya Nabi Muhammad daripada Nabi yang lain, nasabnya Nabi Muhammad, dan kelahiran, wafatnya, kenabian, diutusnya menjadi Nabi, umurnya berapa, putra-putranya Nabi, istri-istri Nabi, paman-paman dan bibinya Nabi, Isra dan Mi'rajnya Nabi, semua itu akan dibahas di sini. Tapi yang pertama perlu kita ketahui nasabnya Nabi Muhammad. Enggak usah sampai Nabi Adam, sampai Adnan. Itu tadi lagunya. Nanti kalau pengen tahu ya ditulis, nanti dihafalkan. Tapi lagunya kayak tadi. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar Nizar Ma'ad bin Adnan Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab ke atas sama kayak nasabnya Nabi yang dari Abdullah tadi.
Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Ini dalam kitab Aqidatul Awam nazamnya khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Termasuk kewajiban sebagai seorang mukallaf. Kita semua ini adalah orang muslim yang balik, yang berakal. Itu artinya mukallaf. Maka kita wajib untuk mengetahui Nabi Muhammad itu siapa, di mana dilahirkan, di mana kemana nanti hijrahnya, kita harus tahu semua. Karena ini adalah salah satu cara menuju mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Nabi kita Muhammad telah diutus, benar-benar diutus untuk seluruh alam. Tujuannya apa? Rahmatan lil alamin. Wa fudila, dan diutamakan dari nabi-nabi yang lain. Dalilnya mana? Kalau Nabi diutus itu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, illa rahmatan, kecuali rahmat lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Wa qala innama ana rahmatun muhdatun, dan Nabi pun pernah bersabda, sesungguhnya aku adalah rahmat. Innama ana rahmatun muhdatun. Dan Nabi sebagai anugerah bagi umat mukmin, orang-orang yang beriman. Sesuai dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah benar-benar mengutus Nabi kepada orang-orang mukmin sebagai anugerah. Allah memberi anugerah kepada orang-orang mukmin dengan mengutus Nabi, mengutus utusan dari diri mereka. Maksudnya dari diri mereka itu yang mana? Nabi itu diutus dari satu kalangan bangsa, satu bangsa itu bangsa Arab. Orang Arab diutus Nabi pun dari Arab. Kalau orang-orang Nabi sebelum Nabi Muhammad memang diutus hanya untuk kelompok, untuk satu kaum itu sendiri. Seperti Nabi Adam diutus untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Nabi Nuh untuk satu kaum. Kemudian Nabi Idris juga begitu. Nabi setelahnya itu semua untuk satu kaum. Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi Isa begitu juga. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk seluruh alam semesta. Itu artinya bukan hanya untuk manusia saja, berarti juga untuk jin. Untuk jin. Kenapa tidak untuk hewan? Loh, yang ada tanggung jawab nanti itu kan cuma jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Enggak disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa wal bahaim. Hewan enggak disebutkan, tapi cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seluruh alam semesta yang ada jin dan manusianya, ya. Jin dan manusia semua masuk dalam ruang lingkup rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua jin pun wajib, seharusnya wajib iman kepada Nabi Muhammad.
Hanya saja jin itu ada yang iman, ada juga yang kafir. Sama seperti manusia. Manusia itu ada yang beriman, ada juga yang kafir. Lalu bedanya jin sama setan itu? Setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Syayatinul jinni wal insi, jin dari golongan manusia dan setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Ini setan itu sifat buruk. Kalau orang kok jahat, ngajak-ngajak kepada kejahatan, berarti setan. Ya, manusia kok dia jahat dan mengajak kepada kejahatan, itu jenenge setan. Jin dia kafir dan mengajak kepada kekafiran, itu jenenge ya setan. Lah iblis itu apa? Iblis itu adalah bapaknya jin. Iblis itu bapaknya jin. Bapaknya jin, bapaknya setan. Setan itu sifat, ya. Makanya bisa nempel ke manusia, bisa nempel ke jin. Maka dari itu ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Kalau iblis itu ketuanya jin. Iblis itu bapaknya jin. Makanya bahasanya Abul Jan. Abul Jan. Bapaknya jin. Ada yang tanya, Ustaz, iblis itu punya anak enggak? Punya. Iblis punya keturunan. Itu disebutkan dalam kitab Naswaihul Ibad. Anaknya ada beberapa itu yang ditugaskan jin yang kafir yang bertugas untuk ini namanya ini, yang bertugas untuk ini nama ini. Bukunya nggak saya bawa. Kalau jin ibrit itu apa? Jin ibrit itu jin dari golongan jin juga. Dulu waktu Nabi Sulaiman, jin ibrit itu takluk sama Nabi Sulaiman. Tapi waktu Nabi Muhammad diutus, ibrit ini malah mau apa? Mengejar Nabi ketika di Isra Mi'rajkan. Ibrit ya, kafir. Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kita sebagai umat yang terakhir tidak boleh kita merasa lebih buruk daripada umat-umat sebelum kita. Walaupun kita hidup di zaman yang mendekati hari kiamat, tapi justru kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah, ya Allah, seumpama aku hidup di zaman dulu, di zaman Nabi enak sekali, bisa bertemu dengan Nabi setiap hari, nggak usah begitu. Ya kalau jumpa dengan Nabi, iman tidak masalah. Masalahnya kalau kita jumpa hidup sezaman dengan Nabi, tapi malah kita jadi orang kafir, gimana? Belum tentu kita hidup di zaman Nabi terus iman kepada Nabi. Nah, orang-orang dulu banyak yang hidup di zaman Nabi, tapi malah ingkar bahkan memusuhi Nabi. Lebih baik kita hidup walaupun jauh dari Nabi, tapi kita dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dirindukan Nabi? Itu adalah umat yang lahir jauh setelah Nabi, dan dia beriman kepada Nabi dan iman kepada Allah. Kita hidup di zaman yang jauh dari Nabi. Kita juga beriman kepada Allah, juga beriman yakin kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan kita semua? Maka kita harus bangga walaupun hidup di akhir zaman.
Apa kekhususan umat Nabi Muhammad? Wa qala Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah ta'ala akrama hadil ummat bi salasati asya. Sesungguhnya Allah memuliakan umat ini dengan 3 perkara. 3 perkara ini biasanya diberikan kepada para nabinya Allah. Biasanya diberikan kepada nabinya Allah zaman dahulu, tapi ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Annahu ja'ala kulla nabiyyin syahidan ala qaumihi. Kalau umat-umat terdahulu, nabi-nabi mereka itulah yang menjadi saksi atas umat-umat mereka. Nanti Nabi Musa menjadi saksi atas kaum Bani Israel. Begitu juga Nabi Soleh menjadi saksi kaumnya sendiri. Maksudnya gimana? Saya sudah menyampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak beriman ya Allah. Ya, jadi ini saksi nanti di hari kiamat. Itu nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya, itu nabi mereka hanya bersaksi kepada kaumnya sendiri. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi saksi bagi seluruh umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kita semua ini akan menjadi saksi bagi umat sebelum kita semua. Jadi seumpama nanti ada Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh dia ditanya sama Allah, "Wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan apa yang saya suruh sampaikan kepada kaummu?" Ada kaum yang menyangkal. "Tidak ya Allah, Nuh tidak menyampaikan risalahnya kepada kami." Kaumnya menyangkal, mungkir. Ini kaum yang kafir-kafir, supaya tidak disiksa. Karena kalau sudah dikasih tahu akan kenabian, kemudian dia tidak iman, maka dia akan disiksa. Maka nanti akan ada kaum sebelum kita menyangkal bahwa dia pernah disampaikan wahyu oleh nabi mereka. Misalkan Nabi Nuh sama kaumnya dikumpulkan, ditanya oleh Allah, "Wahai Nuh, apakah sudah kamu sampaikan kepada umatmu?" "Sudah ya Allah." Kaumnya nyangkal, "Ya Allah, Nuh berbohong. Kami tidak pernah disampaikan. Tidak pernah dia menyampaikan wahyu kepada kami." Kaum-kaumnya sampai menyangkal semua, kita semua yang menjadi saksi. Loh. Lalu Nabi Nuh pun nanti keheranan, "Kalian siapa kok menjadi saksi atas diriku? Kalian ini umat dari mana? Kalian umat siapa?" "Aku adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Kenapa kalian bisa tahu kalau aku menyampaikan?" "Karena nabiku sudah bilang kepada kami. Nabi kami sudah menyampaikan kepada kami bahwa engkau juga menyampaikan risalah kepada kaummu. Di Al-Quran, di kitab suci kami sudah dikabarkan bahwa nabi-nabi sebelum kami termasuk engkau telah menyampaikan risalah kepada kaummu." Jadi kita ini semua yang hidup di akhir zaman nanti bisa menjadi saksi umat sebelum kita semua. Dan kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi bukan semua orang ya. Tapi yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah tu'minuna billah. Tidak semua kita ini menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, tapi yang pengen jadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat adalah yang iman kepada Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, apalagi keistimewaan umat Nabi Muhammad? Nabi-nabi dulu itu
bahasa sini apa ya? Bahasa kasarnya dicakapi. Dicakapi oleh Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para utusan-utusan, makanlah kalian dari yang halal-halal, wa'malu sholihan, dan beramallah yang soleh. Ini utusan-utusan Allah, para nabi yang dicakapi kayak gini itu para nabi. Ini sebelum umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rusul, wahai para utusan-utusan, kulu, makanlah kalian minat thayyibat, dari makanan yang halal-halal, wa'malu sholihan, dan beramalah yang soleh. Tapi ini yang disuruh cuma nabi-nabi di zaman dahulu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, semua dicakapi Allah ini, diperintahkan Allah seperti ini. Kalau perintah Allah untuk makan yang halal dan beramal soleh yang zaman dahulu, itu ditujukan kepada para utusan, para nabi dan rasul. Ya ayyuhar rusul. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad yang diperintah untuk makan yang halal, tapi semua umat Nabi Muhammad disuruh makan yang halal dan beramal soleh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian semua dari rezeki yang halal-halal yang sudah kami berikan kepada kalian semua. Ini perintah untuk kita semua agar kita makan makanan yang halal dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Wa qala likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Dan Allah juga memerintahkan para nabi zaman dahulu untuk berdoa, dan doanya para nabi diijabah zaman dahulu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, tidak hanya Nabi Muhammad yang disuruh doa dan diijabah, tapi seluruh umatnya Nabi Muhammad juga mempunyai kesempatan untuk diijabah doanya. Maka Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Ud'uuni astajib lakum. Doalah kalian semua, astajib, niscaya aku akan mengijabah lakum, bagi kalian semua. Jadi kalau umat yang terdahulu yang diperintah, yang diterima diijabah doanya adalah para nabi dan rasul. Tapi kalau umat Nabi Muhammad disuruh doa semua. Ud'uuni, doa kalian semua kepadaku, astajib, aku akan mengijabah lakum, bagi kalian semua. Ini adalah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya Allah memuliakan kita semua, umat yang ada di akhir zaman. Ini sesuai penelitian ulama. Tapi ini ada benernya. Yang pertama, kita itu dimuliakan oleh Allah dengan 5 hal. Dengan 5 hal. Ini perhatikan, Pak Husain. Masuk YouTube aja turu. Yang pertama, annahu khalaqahum du'afa. Allah menciptakan kita umat di akhir zaman itu tubuhnya lemah-lemah, tidak sekuat umat-umat terdahulu. Mangane yo sithik-sithik, badannya ringkih-ringkih. Ya. Kita ini masih mending, ada yang lebih kecil lagi. Itu orang-orang yang di mana? Di Kamboja. Itu lebih di mana lagi? Afrika. Ono yang lebih kecil lagi. Ya. Umat akhir zaman ini diciptakan Allah kecil-kecil. Beda dengan dulu. Dulu tingginya Nabi Adam saja sampai 60 dhira'. 60 dhira' itu satu dhira'nya 48 cm. Kali 60 berapa meter? Banyak meter lah ya, banyak.
48 cm 1 dhira kali 60 berapa? Berapa meter? Hampir 30 meter. Banyak meter lah pokoknya ya. 30 meter kurang. 30 meter kurang. Tingginya Nabi Adam 30 dhira. Gak usah mikir anunya seberapa, gak usah mikir. Tingginya 60 dhira. Masya Allah. Lah orang sekarang paling dhuwur 2 meter. 2 meter itu orang sekarang udah paling tinggi ya. Dulu hampir 30 meter. Nah ini umat akhir zaman. Kecil-kecil makannya ya sidik-sidik. Sak piringnya Nabi Adam mungkin, sak piringnya Nabi Adam itu bisa dimakan kita semua satu masjid ini. Ya. Malah iku wis luweh-luweh iku. Minumnya ya. Iku nek minum. Sekarang kalau buang air kecil seberapa banyaknya nggak ngerti. Kita kayak semut lah dibikinnya. Orang 27 meter. 30 meter kurang sedikit. Sekarang orang 2 meter saja sudah paling tinggi. Apalagi orang Indonesia yang timur, Indonesia Timur. Ya, 1 meter kotor. 1 meter kotor. Wasani khalaqahum sighoran. Yang kedua Allah ciptakan kecil-kecil fi anfusihim. Oh, tadi udah ya. Tadi yang pertama tubuhnya diciptakan Allah lemah, enggak seperti umat terdahulu kuat-kuat. Supaya apa? Supaya enggak sombong. Satu keutamaannya. Allah buat tubuhnya lemah, tidak sekuat umat terdahulu supaya tidak Makanya ketika ada Nabi di Isra Mi'raj kan jumpa sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ditanya Nabi Muhammad, kamu diberi perintah Allah apa? Sholat berapa waktu? 50 waktu. Gak akan mampu. Kaumku yang besar-besar saja tidak, apalagi kaummu yang kecil-kecil. Terus minta keringanan, kan gitu. Nah, ya umatnya Nabi Musa itu lebih kuat daripada kita. Jadi umat terdahulu itu kuat-kuat. Yang kedua, Allah ciptakan badan kita kecil-kecil supaya apa? Supaya makannya sedikit, minumnya sedikit, pakaiannya pun irit. Makan sedikit, minum sedikit, pakaian irit. Apa hubungannya? Kalau makannya sedikit, minumnya sedikit, pakaian irit, tentu tidak banyak kali namanya hisab nanti di akhirat, hubungannya dengan itu. Wasalis yang ketiga, ja'ala umrohum qasiran. Allah bikin umat Nabi Muhammad akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Paling panjang sekarang 100. Ya, paling panjang. Kok ada orang sampai 120, 140 itu sudah langka. Paling panjang 100. Nah, bahkan umurnya Nabi Muhammad sebagai isyarat itulah sampai situlah umurnya umat Nabi Muhammad. Umurnya Nabi Muhammad 63 tahun. 63 tahun itu pun pakai tahun Hijriyah. 63 tahun itu pakai tahun. Kalau 1 tahun Hijriyah sama tahun Masehi terpaut 11 hari. 11 ada bisa juga 14. Kalau terpaut 11 hari wis pengno. 11 hari kali 60 tahun gitu. 61 tahun, 63 tahun lagi. 60 63 tadi 61. Gitu ya. Nah, berarti kalau dihitung Masehi cuma 60. Kayaknya kok gak mikir apa pernah dihitung apa piye?
Engkau udah betul. 61 tahun. Iya. Makanya kalau sekarang kok ada orang piro umure 63. Wah, sama ya kayak usia Nabi. Belum tentu. Ini 63 pakai apa dulu? Nabi 63 itu bukan pakai Masehi tapi pakai Hijriyah. 63 tahun. Makanya ya 60 tahun itu. Tapi Hijriyah mulai berangkat dari Mekah ke Madinah ya? Iya. Mulai jatuh tanggal awalnya itu. Iya terus. Jadi kalau zaman akhirnya dari Dulu itu memang sudah ada, cuman nggak ditetapkan. Ngitungnya cuman pakai jari wong kuno. Ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Jadi yang ngitungnya wong biyen yang ngono iku. Iki bulan apa iki? Oh iki bulan Zulqa'dah. Iki bulan apa? Iki bulan Zulhijjah. Ngono-ngono tok, tapi belum dipakai tanggal. Jadi tetapkan itu ketika Umar bin Khattab. Kalau enggak nama Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad sudah ada nama-nama itu. Ramadan sudah ada. Ramadan itu dari kata Ramadan itu panas karena pada bulan Ramadan itu biasanya panas terik sekali. Ramadan. Dzulqa'dah itu duduk-duduk. Qa'dun, qa'ada yaqudu itu artinya duduk. Kenapa? Karena pada saat itu orang Arab duduk-duduk di rumah menunggu memang duduk di rumah. Kenapa? Enggak boleh keluar, nanti keluar campur aduk sama orang dari luar-luar. Karena itu persiapan orang semua dari luar itu masuk ke Mekah untuk melaksanakan haji. Jadi haji itu dari dulu sudah ada, cuman beda. Ya. Orang dari manapun datang ke Mekah. Lah orang yang Arab, orang Mekah justru malah duduk-duduk di rumah. Makanya bulan itu dikatakan Zulqa'dah atau Dzulqa'dah ada yang bilang. Dzulhijjah, hijjah itu artinya haji. Karena pada bulan itu banyak orang haji. Yang keempat, ja'alahum mana tadi? Yang ketiga, Allah jadikan umur umat Nabi Muhammad, umur umat di akhir zaman ini pendek-pendek. Kenapa? Supaya tidak banyak kali dosa. Iya. Nah, kita paling mentok kan cuma 60-an. Lalu dulu sampai 100 lebih. Bahkan Nabi Nuh sampai 950 alfisanatin ila khamsina ama 1000 tahun kurang 50 tahun berarti berapa? 950 tahun. Kita kasih 60 aja sudah kelamaan ya. Batuk-batuk. Itu pun masih banyak kali dosanya. Alasannya apa katanya? Usianya dipendekkan supaya enggak banyak dosa. Nah kita dikasih 60 tahun kok masih banyak dosa. Ya enggak ngerti. Wes dikasih umur pendek masih banyak dosa pula. Tapi enggak usah putus asa. Warabi yang keempat, ja'alahum fuqara, Allah jadikan umat akhir zaman ini fakir-fakir. Paling sugih piro? Nek delok kekayaan orang dulu, masya Allah luar biasa. Ja'alahum fuqara hatta yakunu hisabuhum fil akhirati aqal, supaya nanti di akhirat hisabnya mudah. Makanya Allah buat kita umat Islam iki tidak kaya-kaya kali. Pasti masih ada yang lebih kaya. Jangan terus malah dijadikan itu sebagai aib. Tengok itu umat Islam miskin semua. Bukan. Justru ini kebanggaan. Memang kita umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad, Allah bikin
kebanyakan miskin. Kenapa? Supaya mudah hisabnya. Yang terakhir, ja'alahum akhirul umam. Allah menjadikan mereka akhir daripada umat-umat. Hatta yakuna baqa'um fil qabri aqall. Allah jadikan kita semua umat Nabi Muhammad umat paling terakhir supaya apa? Jarak kita dikubur sama hari kiamat supaya enggak lama-lama kali. Nah, umat yang terdahulu mulai Nabi Adam, Qabil sama Habil ninggal sampai saiki pirang ewu tahun nunggu ning kubur terus. Kita nek iso ninggal sesuk kiamat kan ngono. Jadi enggak suwe-suwe kali. Tapi ngene, katanya kalau di kitab Fathul Majid, kalau orang yang beriman itu dikubur itu cuman sebentar. Nampaknya saja kalau kita hitung dari dulu umat sampai sekarang, dari mulai Nabi Adam yang sudah meninggal duluan sampai sekarang sudah ribuan tahun nunggu di kuburan, lama kali. Kalau umat itu beriman maka ya enak. Tapi kalau kita tidak beriman, walaupun kita sebentar jaraknya sama hari kiamat, ya sama saja lama kali. Lah yang lebih parah, sudah hidup di zaman dahulu tidak beriman pula. Wah, ini sudah hancur lah. Tiap hari dipukuli malah malaikat. Kan ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Lah sing gak beriman, sing urip nih zaman dulu, tiap hari apa gak dipukuli malaikat. Wis suwe jarake sama hari kiamat. Disiksa tiap hari. Nek umat Nabi Muhammad misalnya ini cakap jeleknya, mohon maafnya, kalau misalnya tidak beriman, jaraknya masih dekat sama hari kiamat, ya kan? Justru yang beriman ini kalau dapat nikmat kubur malah kecepetan. Kok cepetenan lah wis dibangkitke meneh. Enake sing gak beriman, gak suwe-suwe disiksa ngono. Ya gak ono enake, tetep enak sing beriman. Wis itu 5 perkara keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam itu sampai iri dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Adam itu salah sikit saja langsung dikeluarkan dari surga. Ya Allah, Engkau keluarkan aku dari surga gara-gara makan apa? Buah yang dilarang. Umat Nabi Muhammad dia sudah maksiat, tapi nanti kalau bertobat malah dia bisa masuk ke dalam surga. Aku gara-gara makan buah sikit yang dilarang di dalam surga iso dikeluarno dari surga. Lah kok balik umat Muhammad di luar surga, dia buat maksiat, dia bertobat malah bisa engkau masukkan ke dalam surga. Aku makan buah kuldi, gara-gara kesalahanku engkau pisahkan aku dari anak, dari istriku. Umat Muhammad setiap hari buat maksiat, tapi enggak kau pisahkan dengan anak istri. Bayangke kalau kita buat maksiat dipisahkan dari anak istri kayak Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus piye? Ada yang bilang sampai 70 tahun, ada yang bilang sampai 400 tahun. Iku kok dipisahke gara-gara kita satu kali buat maksiat. Apa gak sengsara? Seminggu pisah saja 40 hari keluar itu saja sudah sakit keras, ya kan? Sakit keras. Apa meneh dipisah dari istri gara-gara maksiat misalnya sampai 70 tahun. Apa enggak? Makin luar biasa. Makanya kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad.
Kata Nabi Adam lagi, aku berbuat salah, berbuat maka dosa. Sikit saja jadikan bajuku terlepas semua dari badan. Semua mau aku pakai tidak bisa. Itu gara-gara sikit. Tapi umat Nabi Muhammad, dia melakukan salah, melakukan zina itu dalam keadaan telanjang. Tapi bisa setiap hari pakai baju meneh. Sedangkan Nabi Adam gara-gara makan buah itu, yang tadinya pakai baju yang cantik terlepas tidak bisa dipakai bajunya. Asal mau dipakai hancur. Ambil daun mau dipakai hancur. Ya, jadi telanjang gara-gara berbuat salah. Umat Nabi Muhammad berbuat zina dalam keadaan telanjang. Siap zina, tiap hari masih bisa pakai pakaian kemana-mana. Coba kalau berbuat zina terus Allah bikin umat Nabi Muhammad biar nampak kalau dia berbuat zina, Allah bikin dia nggak bisa pakai baju selama 1 bulan. Mungkin nggak ada orang yang berbuat zina. Asal mau pakai baju melorot, mau pakai baju kebakar, wabilah. Dengan begitu saja mungkin tidak ada orang yang berbuat zina. Ini kan enggak. Kita berbuat zina bisa langsung pakaian lagi. Itu enaknya kita ya kan. Enak apa enggak? Enggak enak ya. Nauzubillah min dzalik. Justru itu nanti lebih ngeri siksaannya di sana. Enggak enak berarti ya. Itu Nabi Adam sampai ngiri sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu sedikit tentang Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat pertemuan malam ini. Jika ada salah pasti dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.